pendengar dimanapun Anda berada, menunggu kepastian nasib kompetisi lanjutan Liga di 2020 di tengah protokol kesehatan seperti apa, dan 8 bulan tak terasa waktu yang sudah berlalu di tengah pandemi. Bagaimana sepak bola Indonesia? Kita coba perbincangkan kali ini dengan PSSI, LT, Sekjen PSSI, Bapak Yunus Nusi. Selamat olahraga, Pak Yunus. Salam olahraga, salam sepak bola, Bung Benang. Pak Yunus, kabar terbaik untuk kita semuanya terkait kondisi kompetisi seperti apa, Pak Yunus ya? Di tengah 8 bulan pandemi ini, Pak Yunus, sudah ada titik terang? Iya, pertama sampai saat ini kita masih menunggu surat yang diajukan oleh PT LIB dan PSSI ke Kapolri. Yang kedua, dalam waktu dekat ini Ketua Umum dan Eksekutif Komite akan mengadakan meeting tentang penetapan seperti apa kompetisi. Yang ketiga, kita lagi menunggu kepulangan dari U19 timnas yang baru TC di Kroasia. Baik, Pak Yunus, ini terkait dengan menunggu nasib kompetisi, Pak Yunus. Coba kita kaitkan juga dengan protokol kesehatan. Sejauh ini sebenarnya protapnya kan sudah jelas ya, Pak Yunus ya. Tetapi kalaupun berkaca, walaupun sekali lagi tidak bisa dijadikan apple to apple antara Indonesia dengan gelaran liga di luar negeri. Ini kalimatnya Pak Sesmenpora seperti itu. Tapi setidaknya bagaimana kalau misalkan di tengah nanti kabar baiknya liga dilanjutkan, terus ada yang terkena ataupun terpapar pemain yang COVID, PSSI sebagai federasi bagaimana sikapnya, Pak? Secara gamblang dan teknis tentang protokol kesehatan yang kita berikan COVID sudah sangat jelas di sana. Secara teknis juga sudah digambarkan seperti apa dan bagaimana. 14 hari sebelum bertanding mereka sudah swab PCR. Bahkan sebelum bila klub itu berada di luar Jawa, sebelum datang ke Jawa, mereka sudah swab PCR. Begitu juga dengan perangkat pertandingan, panpelnya, mulai dari wasit, pengawas pertandingan, kemudian anak gawang, tim kesehatan, keamanan, semua sesuai dengan protokol kesehatan di swab. Ya. Tiba-tiba ada 1-2 pemain yang terpapar, maka secepatnya diambil tindakan isolasi. Yang lain silakan bertanding, di swab ulang lagi untuk dilihat apakah temannya 2-3 terpapar, lalu yang lain seperti apa, di swab lagi, dirapit lagi. Semua secara teknis sudah kita buat sedemikian rupa, karena buku tentang panduan kesehatan atau protokol kesehatan PSSI dan LIB itu mengadopsi dari Bundesliga waktu itu pertama kali kompetisi dilanjutkan atau kompetisi berlangsung pada saat pandemi. Kemudian juga kita mengadopsi dari WHO, dari FIFA, dari AFC, panduan-panduan dari FIFA AFC itu sudah sangat jelas banget. Dari Kementerian Kesehatan, dari gugus tugas BNPB, dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Itu kita adopsi semuanya, kita jadikan satu buku dan semua secara rinci di situ. Kalau toh juga ada yang terlalai, ya biasalah, kita manusia kan tidak ada yang sempurna pasti. Tapi semua secara detail sudah kita buat sedemikian rupa supaya sepak bola ini berlanjut, kompetisinya juga jalan, semua pemain, pelatih, semua stakeholder sepak bola yang berhubungan dengan kompetisi itu juga mendapatkan rezeki di situ. Kemudian bahagia hati mereka yang keluarga besar sepak bola yang ikut di kompetisi juga senang hatinya. Memang kalau di luar negeri Cristiano Ronaldo aja dengan Juventus pada saat CR7 terkena COVID, ini kompetisi ataupun Juventus tidak berhenti pertandingannya. Iya. Neymar Junior dengan Paris Saint-Germain pun sama. Artinya saya coba penegasan, Pak Yunus. PSSI dan PT LIB sebagai operator, kalaupun nanti ada yang terpapar dan kalaupun ini kompetisi dijalankan, artinya liga tidak di stop di tengah jalan ya, Pak? Tidak, karena di sana kan ada case. Kita lihat yang terpapar seperti apa, bagaimana, berapa orang. Sama lah dengan apa yang kita lihat dari di Inggris, di Italia, di Thailand, di Vietnam, di Malaysia, di Jerman. Seperti itu juga penanganan kita. 1-2 yang terpapar seperti apa? Penanganannya sudah diatur di dalam protokol kesehatan PSSI. Dan kita lihat sendiri ada yang dihentikan liganya, kemudian beberapa saat kemudian dilanjutkan kembali. Kita mengadopsinya seperti itu, dan bagi kami di PSSI maupun PT Liga, kita kan ingin, kalau kita harus mengalahkan
pandemik ini kan kita kalahkan dengan cara-cara seperti ini. Kita tidak harus juga langsung putus asa, kemudian juga kita juga langsung mengalah dengan pandemik ini. Tiba-tiba seluruh aktivitas sepak bola kita, timnas kita berhentikan, kompetisi kita berhentikan. Kan tidak seperti itu kita mengalahkan COVID ini. Kita tetap baik, tapi tentu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Baik. Pak Yunus, terakhir, karena masih menunggu kuncinya adalah di pihak kepolisian, artinya restunya dan izinnya, apa yang ingin disampaikan PSSI kepada pihak kepolisian? Karena kalau berbicara dengan para klub, ya pasti sudah tahu jawabannya, bersabar dulu lah, seperti itu. Silakan Pak. Ya tetap kita menghargai apapun keputusan pemerintah, karena kita berada di dalam negara Republik Indonesia dan kita juga memahami bahwa kesehatan juga lebih penting dari segala-galanya. Itu sangat kita pahami, kita selalu memberikan dan menyampaikan kepada supporter, kepada klub, kepada pemain, kepada pelatih bahwa kita harus menghargai keputusan pemerintah ini. Karena keputusan ini juga dalam rangka untuk memberikan jaminan kesehatan. Ada aspek kemanusiaan juga yang dilihat dari sana, walaupun kita juga memiliki keinginan agar kompetisinya jalan karena di sana ada rezeki, di sana ada kehidupan. Tetapi kita juga harus memahami dan sadar bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aspek atau kegiatan sepak bola seluruh cabang olahraga, kita juga harus menghargai itu, bahwa itu juga bagian dari keputusan pemerintah yang perlu kita taati. Baik. PLT Sekjen PSSI Bapak Yunus Nusi, terima kasih Pak. Sehat selalu untuk Bapak. Sukses, kita masih menunggu Pak. Semoga sinyal lampu hijaunya ada. Setidaknya ada kabar baik lah buat pecinta sepak bola untuk melawan COVID-19. Salam olahraga Bapak. Amin. Salam olahraga.